Hello, Bulletin. Aku pacarnya Rani. Hari ini aku mau melamar dia di sini. Oh, jadi aku ingin minta tolong ibu. Nanti bantu panggil lebih banyak orang ke sini. Aku mau orang-orang lain juga ikut jadi saksi cinta kami. Mbak Rani sungguh-sungguh beruntung ya. Serahkan padaku. HM. Pacarmu si kurir rendahan itu, bener-bener nyebelin. Nggak ada dia? Siapa mau jadi pecundang tak berguna buat kamu? Kamu juga nggak bisa menikahi aku. Lagi pula. Bukannya kamu senang? Aduh, Seru itu? Wah, Hei. Kamu memang pinter. Gak heran kamu bisa jadi top sales. Ronnie, Bam, kalian berani berbuat mesum di tempat kayak gini? Seharusnya kalian gak keberatan. Dilihat semua orang kan? Ayo, sini lihat, ada yang mau lamar nih. Ayo cepat. Tolong ya, semua bantu jadi saksi. Terima kasih semuanya. Sepetan sini. Diktari, ada apa di sana? Bapak Prasetyo, aku juga nggak terlalu jelas. Aku duluan ya, lihat-lihat. Iya, bareng aja. Ayo. Ikut aku semua. Orang sebanyak ini sudah cukup untuk menyaksikan wajah munafik kalian. Rani, menikahlah denganku. Aduh, Wah, gila. Katanya kan mau lamar, kok tiba-tiba jadi adegan pergoki selingkuh? Iya nih, pria ini benar-benar pejuang cinta sejati. Di depan banyak orang. Melihat pacarnya selingkuh, kasihan banget. Apa yang terjadi? SPG memang biasanya jualan seperti itu. Kalian lagi ngapain? Bukannya aku sudah suruh kamu pergi? ini kan pacarmu, yang tukang antar makanan itu, bukan mau minta ulasan bintang 5, ya? Ronnie, aku sudah begitu baik padamu. Awalnya aku datang ke sini mau melamarmu. Kamu selingkuh di belakangku. Kamu cuma tukang antar makanan bau. Dari awal emang gak sebanding sama aku. Masih berani di depan banyak orang. Jelek-jelekin nama baikku. Sekarang kamu berlutut minta maaf. Mungkin aku masih bisa maafin kamu. Aku mau putus sama kamu. Tapi beberapa tahun masa mudaku sudah terbuang percuma buat kamu. Kamu harus kasih aku 600 juta rupiah uang putus. Wanita ini nggak tahu malu banget. Baru aja ketahuan selingkuh, masih berani memeras uang putus. Iya juga. Nggak tahu malu banget. Mimpi kali kamu. Kamu ini wanita murahan yang selingkuh, masih berani minta uang putus? Aku tebak kamu pecundang ini, belum pernah lihat 600 juta rupiah, ya? Dia cuma tukang antar makanan bau. Mana pernah lihat 600 juta? Nggak kayak aku yang top sales. Sebulan bisa jual barang senilai 600 juta. Minta 600 juta darimu. Itu sudah murah. Memangnya 600 juta itu banyak? Cuma jualan doang kan? Kalau aku mau, penghasilan ke sejam bisa lebih tinggi dari gajimu 10 bulan. Selamat, penjualan di festival belanja lebaran kita hari ini telah menembus 100 miliar rupiah. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saat ini live commerce belum populer. Kalau aku buka live, dengan ingatanku, jangankan 600 juta, 6 miliar pun bisa kudapat dalam hitungan menit. Kamu? Jangan mimpi, deh, kayaknya kamu. Karena lihat aku bersama Mas Bambang, jadi otakmu korslet, ya? Kamu nggak percaya? Kamu nggak percaya? Oh, kalau gitu, aku buktikan dengan jualan. Kalau gitu, aku buktikan dengan jualan. Oke, kalau begitu aku mau lihat. Siapa yang akan setuju membiarkan tukang antar makanan bau sepertimu berjualan? Aku setuju. Aku setuju ya jualan. Wah, Bapak Prasetyo datang juga? Awalnya cuma mau lihat tempat lamaran. Mana tahu malah jadi begini. Kamu siapa? Kamu setuju? Terus gimana? Ini pemilik mal kami, Bapak Prasetyo. Bapak Prasetyo. Kurir brengsek. Asal ngomong.
dia mana bisa jualan apa-apa. Dia cuma kurir. Setelah mengalami pukulan seberat ini, masih berani bertaruh untuk jualan, pasti ada yang disembunyikan. Justru menurutku Jaka ini, bicaranya lancar, bisa kasih kesempatan buat coba. Terima kasih atas dukungan Bapak Prasetyo. Gimana? Bapak Prasetyo kalian sudah bilang. Cuma kasih kesempatan saja. Malah mau jual 600 juta dalam sejam? Kau bilang bisa jual sampai? Kalau gagal jual, Kalau tidak berhasil, kamu bukan hanya harus berlutut di hadapanku, bersujud dan minta maaf, tapi juga harus memberiku uang putus 600 juta. Kalau aku berhasil, kalian berdua harus berlutut, dan uang putusnya, jangan harap dapat sepeser pun. Kalau begitu saya tunggu lihat. Terima kasih, Bapak Prasetyo. Aku cuma kasih kamu kesempatan buat buktikan diri. Jangan bikin aku kecewa. Ashen. Ngomong-ngomong, udah kepikiran mau jual apa? Pasti. Ikut aku. Masih ingat? Di hidupku sebelumnya, ada seorang influencer pria, ternyata sukses besar jualan lipstik. Sekarang, akulah orang pertama yang menempuh jalan ini. Aku pasti akan jadi viral. Lu bawa gue ke sini buat apa sih? Jangan-jangan lu mau bilang, yang lu jual itu lipstik? Betul, iya betul. Hari ini gue jualan lipstik. Cowok ngapain jualan lipstick? Targetnya malah 600 juta dalam sejam. Masa iya? Gak mungkin lah. Dia pasti sudah debut hila olah amara. Sampai lupa kalau dirinya seorang pria. Kalau lu emang bejat, mending lu pulang. Jangan malu-maluin di sini. Sekalian bikin Bapak Prasetyo ikut malu. Bapak Prasetyo, jangan sampai tertipu olehnya. Mana mungkin dia ngerti jualan lipstik? Pasti cuma mau narik Bapak ke kubangan masalah. Jaka, kamu yakin betul yang mau kamu jual beneran lipstik? Bapak Prasetyo, tenang dulu. 1 jam lagi, Bapak pasti tahu hasilnya. Bapak Prasetyo, siaran langsung bisa dimulai. 3, 2, 1, waktu dimulai. Halo, saudari-saudari semuanya. Selamat datang di live streaming saya. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru lebih dulu di sini. Sekarang ini, saya sedang berada di toko YSO, di Mall Shousilai. Hari ini, saya khusus mengundang Bapak Prasetyo dari Shousilai. Nah, kami sudah mengupayakan promo spesial tahun baru untuk kalian. Kira-kira promonya apa ya? Tunggu sebentar ya. Yaitu lipstick ini, shade populer dari YSO, nomor 999 yang matte. Kirain dia mau ngapain? Ternyata jualan lipstik online. Produknya aja nggak kelihatan. Belum pernah ada yang jualan online sebelumnya. Kayaknya hari ini, satu pun gak bakal laku. Perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik. Apa ini? OMG. Ini seperti langit berbintang. Matte yang ringan sekali. Nah, ini dia. Segar. Tapi sama sekali nggak terlihat murahan. Garis bibir? Langsung hilang. Saldo rekening bank bisa berubah. Pacar juga bisa ganti. Tapi YSL 999 matte ini pasti nggak boleh berubah. Apa Jaka benar-benar gila? Dia laki-laki jualan lipstik online. Sampai bilang OMI. Aku nggak nyangka, kurir sialan ini sebeken ini. Belum ada satupun yang order. Gaya bicara dan visualisasi Jaka ini sangat kuat. Gaya bicara dan visualisasi Jaka. Memang ada sesuatu. Dan shade matte nomor 999 ini, benar-benar, bikin kulit jadi putih cemerlang loh. Ini cocok banget untuk cewek-cewek yang kulitnya gelap atau sawo matang. Sangat ramah, setelah dioleskan ke bibir. Wah, berkilau banget. Ini MAH bibir berlian 5 karat. Selamat tahun baru. Kalau pakai warna ini, langsung heboh. Cantiknya nggak ketulungan. Begitu kena bibir, langsung meleleh seperti air. Bapak Prasetyo, lebih baik Bapak hentikan dia. Kalau jualan kayak gini, nggak bakal ada yang order. Paling-paling cuma buang-buang modal. Justru menurutku, Jaka ini lumayan menarik. Mungkin dia memang bisa menciptakan keajaiban. Bapak Prasetyo, khawatir Bapak salah percaya pada orang, membuang-buang waktu berharga Bapak.
Sekarang hasilnya belum keluar. Semuanya masih belum pasti. Apalagi lipstick nomor 999 ini. Warnanya berani banget. Nggak takut apa-apa. Warna yang bikin lupa mantan. Sangat eksklusif. Bare Aroma High Fashion. Aroma aku ini mahal. Kalau kamu nggak ganggu aku nggak ganggu kamu. Tapi kalau kamu berani ganggu aku bakal potong-potong kamu tahu. Cepat lihat, siaran langsung Jaka sudah tembus 20.000 penonton. Cepat. Iya. Wah, siaran langsung kita sekarang sepanas ini. Bapak Prasetyo. Halo semuanya. Halo penonton di siaran langsung. Bapak Prasetyo. Lihat, siaran langsung kita sudah ada lebih dari 20.000 penonton. Kepopuleran ini, Bapak cuma minta biaya promosi, sudah bisa untung. Jadi, bisakah untuk produk lipstick ini, Bapak beri diskon lagi? Tapi, produk kami ini belum pernah dijual dengan harga diskon. Tapi lihat, kepopuleran siaran langsung kita sekarang masih terus naik karena penonton semua tertarik. Maka berikan harga terendah kepada saya. Lipstick ini, harga aslinya adalah Rp658.000. Sekarang, saya ingin Bapak Prasetyo bantu ubah harga Rp396.000. Saya jamin penonton bisa habiskan dalam 1 menit. Ini 198. Bapak Prasetyo, jangan sekali-kali setuju dengannya. Harga ini kita akan rugi. Ashley. Hei, Mas Bambang, kamu dengar nggak? Dia jual seperti ini. Nggak cuma nggak untung, tapi juga harus bayar selisih harga lipstick. Semuanya. Cepat lihat, dari mana datangnya orang bodoh ini? Tahu nggak cara berbisnis? Aku lihat kamu akan rugi. Sampai sepeda motor delivery MU nggak bisa diselamatkan. kalau begitu, Bapak Prasetyo, kami akan jual terbatas. Diskon yang sangat besar ini, kali ini kami hanya menyediakan 1.000 buah saja. Setelah 1.000 buah, kami akan jual dengan harga asli ya. Walaupun saya turunkan harga sampai serendah ini, tapi karena mengurangi biaya tenaga kerja, toko, dan biaya operasional gudang, pasti masih ada keuntungannya. Begini saja, saya lihat teman-teman di live room sangat antusias. Maka kali ini kita berikan harga terendah. OMG, semua perempuan, dengar itu? Hari ini kita hanya punya 1.000 buah. Kalian harus rebut semuanya. Kalau habis, benar-benar tidak ada lagi. Dan sebentar lagi tahun baru. Saat pakai trench coat, harus punya warna seperti ini. Dan semua orang tahu, harga lipstick ini, aslinya adalah Rp750.000. Sekarang, bukan Rp680.000. Hanya Rp450.000. Hari ini di live room kami, semua saudari yang pesan. Ingat ya, hanya saudari yang pesan di live room. Setiap buahnya Rp450.000. Ayo, semua perempuan. Tautan sudah ada. Ini sedang apa? Ini promo tahun baru kami. YSI 999 Matte Finish. Rp450.000 per buah. Produk asli offline. Stok di konter lo. Benar 450.000 per buah? Saya mau 2. Saya juga mau. Semuanya, hanya dengan pesan di live room, bisa dapat promo ya. Kalian bisa buka live, setelah pesan, lalu datang langsung ke sini, ambil lipstick kalian. Semuanya, setelah pesan di live room, datang ke sini untuk ambil lipstick kalian. Ini bagaimana? Cuma beberapa orang ini, mau jual sampai 30 juta, mimpi. Waktunya hampir habis, dia pasti kalah. Waktu sudah habis. Jaka, maupun kamu jual habis 1.000 batang ini, hasilnya tetap takkan sampai 300.000. Kamu sekarang, cepat sujud minta maaf. Hasilnya belum tentu. Bapak Prasetyo, tolong lihat jumlah penjualannya. Ya, kamu jual lebih dari 9.000. Ya kak, bukannya cuma 1.000 batang yang dipajang, ini bakal rugi banyak loh. Aku lihat dulu, Bapak Prasetyo. Oh, maaf ya, Bapak Prasetyo, mungkin aku salah klik. Cepat panggil akuntan ke sini. Jaka, kamu bakal mati. Kamu bikin Bapak Prasetyo rugi segini banyak. Kamu dijual pun takkan bisa ganti rugi. Jaka, kamu sekarang berlutut dan minta maaf. Aku akan bantu minta ampun ke Bapak Prasetyo. Kalau tidak, aku lihat nanti kamu gimana. Dasar kurang ajar. Cepat diam kau. Satu jam. Total terjual 9.783 lipstik. Biaya operasional tiap batang 13 yuan.
Setelah dikurangi ini dan biaya pokok, dengan harga 189 yuan perhitungannya, laba per battant 30 yuan, total laba 293 490 yuan. 290.000, tidak hanya tidak rugi, bahkan untung segini banyak. Bikin deg-degan, tapi... syukurlah, kurang dari 300.000. Sujud ke gue. Benar-benar tidak rugi. Sayang, Tunggu, kita lupa. Jika penjualan bulanan tunggal melebihi 5.000 batin, maka total labanya adalah 313.056 yuan. Apa? Apa? Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan hitung. hasil statistiknya di sini, tidak ada masalah. Yaka, kamu benar-benar menciptakan keajaiban. Karena hasil statistik sudah keluar, kalian berdua, tepati janji taruhannya. APA, di hadapan banyak orang seperti ini, mau ingkar janji, atau menganggap kita semua bodoh? Ayah, sudah bilang akan berlutut. Lutut, lutut, lutut. Jaka, kamu tunggu saja. Tunggu saja, bangsa. Ci. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Bapak Prasetyo, tidak kira APA, saya duluan ya. Bapak Prasetyo ini memang baik hati dan berkemampuan, benar-benar mitra kerjasama yang bagus. Nah, sangat terhormat mendapat apresiasi dari Bapak Prasetyo. Kerjasama yang menyenangkan. Mas Bambang, kita hari ini dipermalukan begitu besar. Saya pasti kehilangan pekerjaan juga. Kamu harus membela saya. Kamu ini, wanita. Benar-benar rembu penjant, wawazan pendek. Dia itu pecundang tak berguna. Livecomer saja bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Dengan kekuatan finansial saya, ditambah lagi dengan wajahmu, kita juga livecomers. Bukankah itu dengan mudah mengalahkannya? Haha, hahaha. Mas Bambang, kamu memang punya visi jauh. Yaka, Kita sudah membahas produk ini. Jadi kita harus langsung melanjutkan momentumnya. halo, Bapak Sang, apa naik harga? Bapak Sang, siaran langsung akan segera dimulai. Kok tiba-tiba naik harga? Bapak Prasetyo. Popularitasnya juga terus tinggi. Kalau sekarang kita tidak naik harga, kapan lagi kita naik harga? Bapak Sang, bisa tidak kita bahas lagi soal kenaikan harganya? Bisa tidak kita bahas lagi? Bahas apa lagi sih? Kalau kamu tidak mau menerima kenaikan harga kami, maka barang-barang saya, jangan kamu jual lagi ke depannya. Bapak Sang, Bapak Sang. Bapak Zhang, kamu memang ganteng. Iya. Lihat. Semua sudah aku selesaikan. Nah, janjimu padaku, kita harus ditepati juga, dong. Bapak Zhang, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu senyaman mungkin. Tapi, barang-barang saya itu. Santai saja, ke depannya, barang-barang saya. Hanya boleh kamu yang jual. Kamu baik sekali. Sudah, jangan dihubungi lagi. Dia telepon sekarang untuk bilang naik harga. Jelas sengaja tidak mau kita jual produknya. Terus sekarang gimana? Nanti siaran langsung kita jual apa? Gak apa-apa, ganti dengan merek lain. Kita tetap bisa jual. Kalau gitu aku hubungi pihak mereknya sekarang. OMI, saudari-saudari, lipstik ini cantik banget. Loh, sekarang, hanya bisa dibeli di live streaming saya. Harganya cuma 268 per batang. Kok harganya naik? Mahal banget. Dulu di live streaming, Jaka cuma dijual 198. Kok kamu jual 268? Satu lipstik 268. Selama bertahun-tahun ini, hanya sekali ini harganya naik. Kali ini, kalian introspeksi diri dulu. Masalahnya, lipstiknya mahal. Atau selama bertahun-tahun ini, gaji kalian sendiri tidak naik? Mahal kok nggak boleh dikomentari.
Meremehkan kita, ya? Jangan beli, saudara-saudara. Laporkan dia. Mas Bambang, live streaming kita diblokir. Kenapa? Pasti Jaka si brengsek itu, nyari buzzer untuk balas dendam padaku. Berani mereka concurrent. Demi mereka. Bapak Prasetyo maaf, begitu datang mereka langsung nekat masuk. Saya tidak berhasil menghentikan mereka. Tidak apa-apa, kamu keluar dulu saja. Sesudah semal aman begini, ada keperluan apa datang ke tempatku? Kamu berani ya? Jangan main licik denganku. Aku yang main lesek? Rani, kamu cuma jago. Pencuri yang berteriak, tangkap pencuri. Siapa sebenarnya yang main lesek? Mau nggak mau harus mengaku. Bukannya kamu yang bayar buzzer buat melaporin kami, live streaming kami bakal diblokir nggak? PA Kalyu, omongan jangan sembarangan. Kapan kami bayar buzzer? Yang main licik itu kalian kan? Jangan pikir, dengan bikin brand naikin harga, gue nggak punya cara. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Sudah. Ngobrol pendant le bar Juga Percuma. Jaka, berani nggak taruhan lagi? Oh, Mau taruhan apa? 3 hari lagi, kita adu live streaming PK. Siapa yang omsetnya lebih banyak, dialah pemenangnya. Yang kalah harus berhenti live streaming untuk selamanya. ini sih peraturan sepihak. Live streaming, kan awalnya dibuka oleh Jaka. Kenapa kami harus ikut taruhan? Jaka. Mereka ini jelas sudah sepakat. Santai saja, aku yakin bisa, nggak apa-apa. Bisik-bisik apa? Kalau nggak berani, langsung ngaku kalah saja. Aduh, yang pernah kalah sama aku malah nawarin taruhan. Masa aku nggak berani? Sudah, kalau gitu, adu omset. Kebetulan, kami punya sebuah tempat. 3 hari lagi, kita live streaming di sana, sekalian buat saling mengawasi. Boleh. Kami pasti menang. Sebenarnya, Pak Liu, aku selalu penasaran, pengen nanya. Nanya apa? Bagaimana caranya Bapak bisa begitu biasa-biasa saja, tapi bisa sangat percaya diri? Camus. Mulutmu tajam sekali. Aku mau lihat, saat kamu kalah nanti, apakah mulutmu masih segarang ini? Kamu yakin banget? Lebaran sudah hampir tiba. Festival belanja Lebaran. Apa sih yang disebut live commerce itu? Pak Jong. Ada seorang petani mau ketemu Bapak, katanya kepala desa di kampung Bapak. Anda tidak bisa langsung masuk. Anda salah paham. Ini kepala desa kami, kamu lanjut kerja saja ya. Pak Bambang, ada apa ini? Xiaosun, akhirnya ketemu kamu. Silakan duduk dulu. Duduk dulu. Baik. Silakan duduk. Pak Bambang, minum dulu. Baik. Santai. Pak Bambang. Bapak cari saya kali ini. Apa ada masalah di desa? Aduh. Xiaosun, saya dengar dari anak muda di desa kita. Kamu sudah muncul di TV. TV APA? Live streaming DHP. Aduh. Iya. Saya cari kamu kali ini, terutama karena berpikir, kamu punya kemampuan di kota. Dan juga punya koneksi. Saya berpikir, bisa nggak membantu warga desa kita? Tiu. Pak Bambang, sebenarnya desa kita kenapa sih? Begini, ya. Beberapa tahun ini, cuacanya bagus. Tahun ini, hasil panennya malah mencapai rekor tertinggi. Hahaha. Kepala desa, itu bukannya hal yang bagus? Memang bagus sih, tapi produksinya sudah naik, tapi penjualannya lambat. Tahun baru sudah di depan mata. Setiap keluarga pada ingin menjual gandum ini agar bisa merayakan tahun baru dengan baik. Tapi sungguh susah dijual. Saya paham maksud Anda. Serahkan pada saya.
Hahaha. Ya kak, Betul. Saya harap dalam hal ini, Anda bisa mendukung saya. Usaha kita untuk menjual hasil pertanian secara langsung ini memang ada risikonya. TAPI. Saya punya keyakinan penuh. ya kak, aku tahu kamu ingin membantu warga. Tapi, menjual produk pertanian secara langsung ini, risikonya terlalu besar. Ani. Jaka, apa ini? Membuat kalian kesulitan? Loh, ini kan tidak ada yang sulit. Makanan adalah kebutuhan pokok. Semua orang perlu makan. Live commerce, pada dasarnya, adalah untuk masyarakat umum. Menurut saya tidak masalah. Aduh, baiklah. Baiklah. Ya kak. Kalau urusan ini gagal, Tidak apa-apa. Yang mereka tiru, paling-paling hanya kulitnya saja. Lihat, live commerce kita. Di satu sisi bisa berbuat baik. Menurut saya tidak masalah. ha, Anda hari-hari ini, tolong bantu saya carry sumber barang. Bantu saya hubungi pemasak. 3 hari lagi, kita akan beri kejutan besar kepada Rani. Dan Bambang. Battery Liu. Ini. Yang Kamibua. Ini benar-benar Jin Yutang. Bapak Suryani. Memang cuma Bapak yang bisa. Pengerjaannya ini sama sekali nggak kelihatan kalau ini minuman palsu. Minuman palsu ini diminum. Nggak ada masalah, kan? Adikku sayang, kamu terlalu khawatir. Minuman kita ini walaupun penuh dengan bahan kimia dan teknik ekstrem, tapi pasti. Betul. Selama nggak bikin mati, ya udah. Orang-orang bodoh di internet itu juga nggak bisa bedain yang asli atau palsu. Dengan minuman dari Bapak Surya ini, kita pasti menang. Sekalipun satu botol cuma dijual 799, pasti bisa mengalahkan Jaka. Si pecundang itu. ya kak. Warga desa sudah datang. Wah, terima kasih, rekan-rekan sekampung. Sudah repot-repot datang jauh. Saya pasti nggak akan membuat kalian datang sia-sia. Jaka ini kan penimu live commerce. Kalau dia sudah bilang begitu, kalian tenang saja. Oak. Rekan-rekan sekampung, saya juga anak petani. Makanya, saya bisa pakai cara live commerce untuk membantu kalian menjual hasil panen yang tidak laku. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, mohon kerja kerasnya, rekan-rekan. Nggak apa-apa. Terima kasih bantuan Pak Jaka. Kalau begitu, Bapak Prasetyo, beberapa hari ini, kehidupan rekan-rekan warga desa, serahkan saja pada Bapak. Kita cuma punya waktu 2 hari lagi. Waktu selanjutnya akan sangat sibuk. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Oh. Ikut saya. Produk-produk dari warga desa ini, nanti kita harus daftar bahan, jelas semuanya. Anda geser ke sini sedikit. Saat live streaming kita, mulai ada yang masuk. Tian Gai Hei, Mian Sia My Fan. Semuanya harus tersenyum. Terutama, produk kita harus ditunjukkan. Oh. Menyurat saya di sini sebenarnya bisa lebih bagus. Aku sudah berusaha mati-matian kali ini, mengundang seniman ternama di seluruh negeri, untuk menemani siaran langsungmu. Kita harus manfaatkan kesempatan ini, untuk mengusir Jaka dari dunia siaran langsung. Mas Bambang memang punya cara. Tapi kali ini, siapa yang diundang? Sebut namanya saja bisa bikin kamu kaget setengah mati. Yang diundang kali ini, adalah orang yang
Dikenal semua orang di seluruh negeri. Bank Jago. Hahaha. Siapa yang memanggil namaku? Ya ampun, itu Bang Jago. Hari ini tidak saya datang. Bisa bertemu idolaku, Bang Jago. Mereka ternyata bisa mengundang Bang Jago. Wahaha. Halo. Hahaha. Bang Jago, aku dari kecil sudah menonton karya-karya Anda. Bisa siaran langsung bersama Anda. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Bang Jago kan artis besar. Bisa mengundang Anda. Sudah rejeki nomplok. Hahaha. Tenang saja. Aku sudah tahu soal taruhan kalian. Dengan aku di sini, mengalahkan mereka. Seperti mengambil barang dari kantong. Tentu saja. Mereka mungkin bakal ketakutan. Sampai langsung menyerah. Bank Jago. Nanti malam Anda harus bersusah payah. Nanti setelah selesai, aku akan ajak Anda cari beberapa mahasiswi, biar santai-santai. Mas Bambang perhatian sekali. Hahaha. Tapi, harga yang kamu janjikan, tidak boleh kurang sepersepun. Tentu saja. Bang Jago tenang saja. Mas, kamu bilang mereka sampai sekarang belum datang. Jangan-jangan tidak jadi datang? Mungkin. Mereka menyerah? Siapa bilang kami menyerah? Apa maksudnya? Kamu menyerah? Siapa bilang kami menyerah? Bau apa ini? Apa mataku tidak salah lihat? Jaka, kalau mau mengaku kalah, bilang saja langsung. Bawa beberapa petani begini. Mau ngapain? Haha, kayaknya, mereka tahu aku datang. Tapi nggak bisa ngundang selebriti. Gengsi aja nggak mau ngaku kalah. Jadi bawa beberapa petani kampungan. Buat formalitas aja. Memangnya petani kenapa? Jangan lupa, kamu juga berasal dari petani. Bukankah minuman yang kamu jual itu dibuat dari hasil bumi para petani? Kalau begitu, yang kami jual hari ini adalah bapakmu sendiri dong? Kurang ajar, bapakmu sendiri aja diremehin. Kamu, tunggu saja. Nanti Bang Jago pasti bakal bikin kalian kapok. Kalian tahu nggak sedang berhadapan dengan siapa? Kalian sedang berhadapan dengan orang yang tak bisa kalian lawan. Wah, besar sekali mulutmu. Kalau begitu, hari ini aku mau lihat siapa yang sebenarnya tak bisa dilawan. Kamu cuma tukang antar makanan. Mau mengada-ada lagi? Sudah, kami bukan datang untuk berantem sama kalian. Kalau ada omongan keras, bilang saja di live streaming. Sombong sekali ya. Kita siap-siap siaran langsung. Aku mau kasih tahu mereka. Siapa sebenarnya Bang Jago ini? Gue putusin listrik kalian. Sebentar lagi, kalian gak bakal bisa live. Lihat aja kalian mau lawan gue gimana. Jangan panik dulu. Pasti Yula Marika. Cek dulu instalasi listriknya ada masalah apa enggak. Oke, aku cek dulu sekarang. Ada trik bisik APA lagi? Langsung aja lu keluarin. Hari ini gue bikin kalian kalah, sampai ngeri-ngeri sedap. Saudara-saudara semua, selamat tahun baru. Hari ini di live spesial Imlek kita kedatangan selebriti terkenal yang semua orang tahu, yaitu Bang Jago. Ayo kasih like, follow, dan hadiah kecil dong. Sambut Bang Jago kita. Halo semua, teman-teman semua. Nah, di hari yang meriah ini, terima kasih banyak, Bang Jago, sudah mau datang ke live kita untuk memberi dukungan. Gue juga udah nunggu lama hari ini. Seneng banget bisa bertemu dengan teman-teman di live Rani, tepat di momen tahun baru. Nah, hari ini, karena Bang Jago sudah datang sendiri ke sini, kita harus menunjukkan ketulusan kita. Hahaha, betul, teman-teman semua, gue dan bos pabrik minuman Jin Yutang udah berteman lebih dari 10 tahun. Kemarin malam gue minum sama dia, dan dapat harga yang lebih murah. Jin Yutang, bukannya ini minuman terlaris se-Indonesia ya? Bang Jago memang layak jadi selebriti besar yang terkenal. Bisa-bisanya lagi kasih keuntungan lebih untuk keluarga di live ini.
Namanya juga orang lama, pengalaman di masyarakat lebih banyak. Beberapa hal, emang cuma gue yang bisa. Haha. Ha. Nah, Bang Jago. Boleh nggak aku minta keuntungan lebih lagi untuk keluarga kita di sini? Ini kan lagi tahun baru, lagian gue udah datang. Ayo bilang aja. Di live ini banyak banget fans yang suka sama Bang. Bisa nggak Bang kasih tanda tangan di botol minumannya untuk mereka? Kalian juga tahu, gue biasanya nggak gampang kasih coretan. Tapi, hari ini, semua teman-teman di live ini, beruntung banget. Jadi, Bang Jago, tepatnya bawa kejutan apa? Untuk keluarga kita? Bawa kejutan apa nih? Wahahaha. Aku minta dari bos pabrik anggur Jin Yutang, 100 set. Untuk perayaan 100 tahun. Edisi spesial tahun baru. Plus tanda tangan asli dariku. Ya ampun, wah, mewah banget. Nggak cuma edisi spesial 100 tahun, tapi juga ada tanda tangan Bang Jago. Ini pasti mahal banget, ya? Hahaha. Karena sudah bilang, hari ini datang untuk kasih hadiah buat teman-teman. Masa ya aku tega, bikin teman-teman rugi? Anggur ini, harga aslinya 99.800. Tapi hari ini di live kita, cuma 19.800. Bang Jago, ini nggak bisa. Kita bakal rugi kalau jual segini. Rugi pun tetap dijual. Kalau nggak rugi, mana bisa disebut hadiah? Rugi juga tetap dijual. 100 pesanan sudah habis. Sudah habis. Gimana nih, Bang Jago? Yang belum kebagian, tenang aja. Hari ini aku datang, masa iya? Cuma siapin satu jenis anggur doang? Semua sudah disiapkan. Kok baru mulai siaran, mereka udah jual 1.980.000. Jangan khawatir, mereka menipu konsumen, menjual anggur palsu. Tunggu aja mereka dapat akibatnya. Kalau gitu, kita juga cepat mulai siaran, yuk. Halo semuanya, selamat datang di Festival Belanja Lebaran, sesi bantuan untuk petani. Aku belum pernah mengajakmu melihat sawah terasering kuno yang tersembunyi di kaki gunung, berusia ribuan tahun. Aku juga belum pernah mengajakmu merasakan hembusan angin panas di tengah hamparan emas ladang gandum, membuat ombak emas menggelora. Sebenarnya, para petani paling tahu berterima kasih. Setelah panen raya, setiap rumah saling membantu. Memanfaatkan terik matahari, mereka memanen gandum dan menggiling tepung. Dengan tepung yang harum segar, mereka membuat pangsit dan mengukus roti. Meski aku tak bisa mengajakmu langsung ke sana untuk merasakan kehangatan dan kemeriahan tahun baru yang paling autentik. Dasar kampungan, malah jualan tepung. Kamu mau jual berapa karung tepung? Baru bisa seharga sebotol anggur kita? Memang dasar petani ya. Setelah hari ini, aku akan membuatmu hilang dari dunia siaran langsung. Ya ampun, yang dijual ini bukan tepung, tapi bakat. Aku yang jualan tepung aja, nagih pengen order. Ya Kak, live stream kita, jumlah penonton dan penjualannya sudah naik. Kamu hebat banget. Apa? Omsetnya sudah 6 miliar? Dia cuma tukang antar makanan. Gimana mungkin bisa ngomong kayak gitu? Kalau memang berbakat. Ha. Pasti nyontek dari internet. Nyontek bisa bikin kalimat panjang gitu? Tenang aja, orang-orang miskin itu cuma mampu beli tepung. Kita baru mulai. Ya. Perhatian, sobat semua. Ini adalah minuman kedua yang aku siapkan khusus buat kalian hari ini. Jin Yutang edisi premium. Ya ampun, Jin Yutang edisi premium. Sangat langka di pasaran. Hidup di masyarakat, apa hal yang paling penting? Gengsi. Setahun bekerja keras. Pulangkan demi gengsi? Nah, minuman yang aku bawa hari ini. Jin Yutang edisi premium itu apa? Adalah gengsi yang hidup. Betul, selama tahun baru, di meja makan manapun, kalau ada minuman ini, itu adalah simbol gengsi. Minuman yang bergengsi banget ini. Harganya berapa, Bang Jago? Karena ada gengsi aku, minuman ini bukan 9.999, bukan 8.888, cuma 1.888. Gengsi bisa dibawa pulang. Ditambah lagi,
Gudang kami di seluruh negeri. Pengiriman lokal dijamin sampai dalam 24 jam. Harus banyak minum, kalau urusan bisnis di luar. Habis minum Jin Yutang edisi premium, karir pasti melejit. Ayo, 3, 2, 1. Pasang link. Kalian semua sibuk bekerja di luar sepanjang tahun. Sebentar lagi malam tahun baru Imlek. Semoga kalian sempat pulang masak. Soalnya, rumah yang ada suasana dapur baru bisa disebut rumah. Kalau di rumah kompornya gak pernah nyala, terasa ada yang kurang. Suasana dapur itu sebenarnya suasana romantis. Ditemani setiap hari itu romantis. Romantis bisa berupa segelas susu hangat di malam hari, bisa juga sarapan yang dimasak untuk kekasih di pagi hari. Romantis, gak peduli pagi atau malam. Suasana dapur itu adalah kebahagiaan. Itu adalah romantis. Aku buru-buru order. Malam ini langsung masak buat suamiku. Apa? Si Jaka si pecundang itu, akhirnya ngapain sih? Cepat banget nyusulnya. Bang Jago. Ayo semangat. Sekarang aksi besar. Oke. Para netizen semua, selanjutnya adalah acara utama di live streaming kita hari ini. Sebenarnya anggur apa sih yang bisa menjadi acara utama di live streaming kita malam ini? Semua orang, berjuang seumur hidup, punya satu keinginan yang sama. Mengharapkan anak-anak mereka sukses dan berprestasi. Kalau kamu punya pikiran seperti ini, maka harus buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ini adalah momen kunci bagi anak-anak kalian untuk mengubah nasib. Bang Jago, ini anggur apa? Aku belum pernah lihat. Asal-usul anggur ini luar biasa. Percaya semua orang, pasti pernah dengar namanya, Zhuang Yuan Hong. Astaga, ini yang orang bilang, minum langsung bisa jadi juara. Zhuang Yuan Hong itu? Benar, hari ini, semua netizen di live streaming yang tidak kebagian anggur sebelumnya. Tidak apa-apa. Asal kalian bisa dapatkan Zhuang Yuan Hong, itu adalah untung besar. Benar, ini kan Zhuang Yuan Hong. Bang Jago, cepat jelasin ke semua orang. Zhuang Yuan Hong ini sebenarnya gimana sih ceritanya? Mulutku ini sudah diberkati loh, semua orang tua yang punya anak. Dengarkan baik-baik, asal minum anggur ini, anak kalian waktu ujian masuk perguruan tinggi, pasti akan jadi juara. Kalau sudah ikut ujian, gimana dong? Yang sudah ikut ujian juga tidak perlu khawatir. Baik itu tahap ujian masuk pascasarjana atau naik jabatan. Minum Zhuang Yuan Hong pasti akan lancar semuanya. Semua orang sudah sangat tidak sabar nih. Bang Jago, lalu anggur ini harganya berapa? Harga anggur ini 1.688, menandakan kalian dan anak-anak, semuanya akan sukses terus. Murah banget. 1.688 mengubah hidup. Langsung saja. Pasang tautan. Kalian ini sedang menipu orang. Kalian ini menipu orang. Bagaimana bisa kalian menipu konsumen seperti ini? Atas dasar apa kamu bilang? Kami menipu orang? Minum sebotol arak bisa mengubah hidup. Ini bukan tipu-tipu. Lalu apa ini? Jangan membuat tuduhan palsu di sini. Tanpa bukti, jangan cuma menggonggong di sini. Kamu cuma iri. Penjualan kami lebih tinggi dari kalian, kan? Kalian mengaku kalau sekarang masih ada waktu. Sur si pekendang tak berguna, jaka datang suku kepada saya bisa membiarkannya bekerja di perusahaan saya. Saya bayar dia 10 juta rupiah sebulan. Bukankah itu lebih banyak dari jadi kurir? Kalah. Dengan kemampuan Jaka, kami tidak mungkin kalah dari kalian. Apalagi bergabung dengan kelakuan buruk kalian, menjual arak palsu dan menipu orang. Tidak kenal truk jenazah ya? Jaka bilang dia bisa. Pasti dia bisa. Bisa apa dia? Sur dia datang sujudan mangakukala. Saya bisa berbaik hati, tidak mengusirnya dari dunia siaran langsung. Cukup datang kerja di perusahaan saya saja. Bapak Prasetyo, cepat lihat. Dia sambil memanggul pacul, sambil memberitahu saya. Semuanya diremehkan orang. Sama seperti para petani yang saya hormati di belakang saya ini. Mereka dengan keringat dan pacul, dan 9% lahan di seluruh dunia, menghidupi 20% populasi. Jadi saya harap, saat semua menikmati sesuatu yang tidak mudah didapat ini, juga bisa merasakan kesulitan dan perjuangan mereka. Saya punya sebuah lagu, ingin dipersembahkan untuk semua petani.
Selalu meminta darimu. Kepadama. Tapi tidak pernah. Pernah mengucapkan terima kasih. Ya, Kak. Kamu sekarang juga sedang mengubah yang mustahil jadi mungkin. Aku yakin kamu pasti bisa. Orang tuaku juga petani. Aku bangga pada mereka. Pangan adalah kebutuhan pokok. Siapa yang tidak butuh tepung? Lucu sekali ya. Live commerce ya live commerce. Masih nyanyi-nyanyi pura-pura menderita. Siapa yang punya koin 1.000 rupiah? Cepat lempar ke dia. Jualan ya jualan. Kok malah nyanyi? Pecundang ya tetap pecundang. Badut kampungan. Cuma bisa cari sensasi. Buat menarik perhatian. Kalianlah yang badut kampungan. Jaka sudah membuktikan dirinya. Dengan bakatnya, kami tidak akan menipu dalam promosi. Apalagi menjual barang palsu. Menipu. Orang-orang bodoh di internet itu. Pernah minum jin yutang? Asli atau palsu bagi mereka, sama sekali tidak penting. Kalau bukan karena kami. Seumur hidup mereka, tidak akan pernah mencicipi jin yutang. Mereka harusnya berterima kasih padaku. Kamu menjual barang jelek sebagai barang bagus. Menipu kepercayaan konsumen. Sekarang bilang mereka bodoh lagi. Kalau tidak ada konsumen-konsumen ini, mana mungkin kalian bisa berbicara seenaknya di sini. Camus pura-pura bec, di sini bu apa? Sama-sama live commerce. Kamu juga sebersih apa? Aku menjual kesombongan. Kalian selain tepung masih punya apa? Camus la penipu. Hari ini yang kami jual, baik itu tepung maupun minuman kalian, semuanya adalah barang yang akan masuk ke perut konsumen. Kalian menjual barang palsu seperti ini, tidak takut dapat balasan? Balazan. Sejak zaman dahulu, orang yang membunuh dan membakar dapat kekayaan. Sedangkan orang yang membangun jembatan dan meratakan jalan tak bersisa jasad. Gua gak percaya. Kenapa? Penjualan mereka? Bos-bos di live room. Selanjutnya, Gua bawa. barang andalan malam ini. Anggur ini kita perjuangkan. Sampai habis-habisan untuk kalian. Bos-bos pasti pernah dengar anggur yang namanya Romane Conti. Anggur ini adalah Romane Continya anggur putih. Juzu Yuanzhang. Kalian lagi ngapain? Bener banget. Anggur ini konon katanya, sekali teguk tubuh sehat, 2 kali teguk umur panjang, barang langka di dunia anggur. Apa? Umur panjang? Kalau gitu gua juga mau beli sebotol. Apa? Bisa nyembuhin penyakit, bisa bikin umur panjang? Gua juga mau beli. Gak boleh. Hari ini, cuma bos-bos di live room kita, Aja. yang punya hak beli. Juzu Yuanzhang. Wah, lihat nih badan botolnya, seluruhnya dihiasi emas 24 karat. Wah hebat. Tutup botolnya malah dipasangin berlian besar. Wah hebat. Berlian sebesar ini? 1 biji aja pasti harganya di atas 100 juta. Terus, botol anggur ini harganya berapa sih? Hanya botol yang terbuat dari emas dan berlian, yang pantas untuk minuman surgawi seperti Jiuzu Yuanjiang. Anggur ini sebenarnya bukan buat cari untung, tapi benar-benar bagi-bagi rejeki. Wah, Pak Liu, kalau begitu, berapa sih harga minuman anggur ini? Betul, Pak Liu. Minuman anggur mewah seperti barang suci ini, masa ia dijual 2 juta? Karena sudah bilang bukan untuk cari uang. Saya cuma ingin berteman dengan bos-bos di live streaming. Minuman anggur ini, Anya. 188.000. Kamu tidak salah dengar. Loh, Beli minuman Camus. artinya dapat berlian dan emas gratis. Pak Liu, tidak boleh. Tidak boleh, Pak Liu. Saya tidak peduli berapa banyak rugi. Tidak boleh. PAK Liu. Jean-Gan Alongiseya. Pasang tautan. Or. Saya lihat mereka punya trik apa lagi. Bisa saingi dengan anggur asli leluhur saya. 1 botol anggur leluhur kami 188.000. 1 karung tepung kalian cuma puluhan ribu rupiah. Berapa karung yang harus kalian jual? Baru bisa setara dengan harga 1 botol minuman kami, loh. Kemampuan konsumsi orang kelas atas. Mereka para petani ini mana mungkin mengerti. Kamu menjual barang yang sangat mahal, kepada orang yang sangat kaya. Melakukan hal seperti ini, apa artinya bagi masyarakat? Seorang petani yang sederhana, yang dia punya hanyalah hati yang penuh belas kasihan.
Hanya dengan membantu lebih banyak orang, dalam kehidupan lebih banyak orang, langsung berperan, baru itu bernilai. Jia menolak semua, yang terlihat seperti cara pintas, itu karena, di tanah yang tandus ini, hanya dengan tangan yang sangat rajin, baru bisa mengisi perutmu. Roti cookies di tanggon saya ini. Tidak bisa membawa kemewahan, dan kekayaan, tapi ini bisa membuat saya kenyang. Makan enak. Memberi saya tenaga yang kekal, untuk meraih cita-cita. Mengapa hari ini kita harus mengadakan acara bantu petani? Karena saya ingin semua orang mengerti prinsip bahwa harga hasil pertanian rendah merugikan petani. Setelah sekantong tepung ini tidak ada untungnya, kamu akan tahu mengapa. Sekarang tidak ada yang mau bertani lagi. Banyak orang yang bertanya padaku. Sekantong tepungku ini dijual 20 yuan. Apa gunanya dijual 20 yuan? Nah, kalau dalam satu malam, aku bisa menjual 1000 kantong tepung, maka petani-petani di belakangku ini, uang untuk anak mereka kuliah selama setahun, biaya hidup mereka, dan uang obat untuk orang tua. Semuanya akan tercukupi. Sebenarnya, mencari uang hari ini, bukan tujuan kita, membantu petani. Barulah tujuan siaran langsung hari ini. Jangan pura-pura. Calo cala jualan, ya cala saja. Berbuat curang tapi mau dianggap suci. Tahu diri akan kalah. Langsung cari alasan untuk mundur. Mas Bambang. Orang-orang kelas bawah seperti mereka, pasti berbeda dengan kita. Selain menjual kesengsaraan, apalagi yang bisa mereka lakukan? Setiap orang terlahir setara, apalagi pekerjaan, tidak ada yang tinggi atau rendah. Tanpa jerih payah petani, mana mungkin kalian bisa sombong di sini? Aku rasa, kalian bahkan tidak bisa makan. Barusan aku lihat Jaka. Penjualan kalian lebih rendah lebih dari 1 juta dari kami. Kalian pasti kalah. Barusan kasih kesempatan. Kalian gak mau. Sekarang meskipun kalian berlutut minta ampun. Hei, nak, aku kasih tahu. Dunia online itu dalam, kamu gak bisa mengendalikannya. Hari ini kalah dari Bang Jago. Adalah kehormatanmu. Ya kak. Das Jahren langsung mereka, sepertinya memang lebih baik sedikit daripada kita. Kita tidak akan kalah beneran, kan? Hasilnya belum keluar, jangan buru-buru. Masih ngotot, kami tidak hanya mencapai hampir 100 juta penjualan. Penggemar juga bertambah lebih dari 3 juta. Dari manapun, kalian juga tidak bisa mengalahkan kami. Penambahan penggemar 3 juta, kalian tidak takut kena karma? Kena karma atau tidak, belum pasti. Tapi dengan cara jual mereka seperti ini, mana mungkin bertambah 3 juta penggemar? Itu bertambah 3 juta algojo. Algojo. Mereka jual minuman palsu, pasti akan dapat balasan. Semua penggemar ini adalah algojo. Jangan banyak omong. Bukannya kamu ngotot? Kalau gitu, pakai fakta saja. Lihat hasilnya. Jaka, kamu pasti kalah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya kalah dari beberapa petani? Bagaimana mungkin jual sebanyak ini? Jaka, kamu curang. Curang. Siaran langsung sepanjang acara. Kita semua bersama, ada curang atau tidak, kamu sendiri tidak sadar? Bagaimana mungkin saya kalah? Ternyata di sini. Bang Jago di sini. Hahaha. Sepertinya penggemar saya sudah datang. Penggemar saya, Bang Jago, ada di sini. Tepat di sini. Bang Jago ada di sini. Aduh. Gue minum minuman palsu lu. Mata jadi pada rusak. Langsung gua gebuk kepala lu. Katanya diminum bisa nyembuhin penyakit. Gue sampai nggak bisa lihat. Ronnie mana? Bang Jago mana? Si Pat Kellywer. Bangsa. Jangan banyak bacot. Je booking Jia. Ini salah paham. Aduh. Aduh. Lihat. Pasukan pertama dengan Golo, sudah siap, nanti akan ada lebih banyak. Mereka pantas dapat itu. Berhenti. Ada warga yang melaporkan kamu karena promosi palsu. Menjual minuman palsu. Sekarang kamu ditangkap berdasarkan hukum. Ini salah paham. Kenapa cuma gue yang ditangkap? Gue cuma datang buat dukungin.
Bambang, lu jebak gua. Jangan asal ngomong. Minuman ini kan lu yang bawa. Gue juga korban. Iya, Pak. Kami nggak tahu. Kami semua korban. Bawa berger. Aduh. Bambang, gua nggak bakal lupa ini. Kalian berdua. Bang Jago udah ditangkap. Mari kita bicara soal taruhan. Taruhan apa? Banyak orang yang lihat, jangan coba-coba ingkar janji. Udah disepakati. Siapa yang kalah, harus keluar dari dunia live commerce selamanya. Bukannya cuma berhenti live commerce? Seperti yang kami bilang. Kedepannya nggak akan live commerce lagi selamanya. Kalian masih mau ingkar janji? Udah janji, kalian berdua harus keluar dari dunia live commerce selamanya. Siapa bilang? Ini masalah pribadiku kok. Mulai sekarang, aku nggak bakal muncul di depan kamera lagi. Bapak Liu, ayo kita pergi. Kalian berhenti, kalian. Jangan halangi mereka. Mereka memang sengaja mau ingkar janji. Kita juga nggak bisa mencegahnya. Lalu bukannya kita sia-sia berusaha? Sia-sia bagaimana? Kita hari ini baru saja memenangkan pertempuran besar. Penjualannya tembus 100 juta. Warga semua sudah bekerja keras. Buka minumannya. Malam ini kita minum sampai puas. Oke. Hidup Jaka. Aku kesal banget. Pokoknya nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau Jaka nggak bisa diselesaikan, kita habisi Prasetyo. Untung ada Bapak Prasetyo. Sehingga aku nggak tertipu Bang Jago. Minum 1 gelas lagi. Bapak Prasetyo. Kamu ini perempuan. Minumnya dikit aja. Kalau kamu nggak sanggup minum, aku bantu kamu minum. Ya, Kak. Beberapa waktu ini, beruntung ada kamu. Aku bersulang untukmu. Hari ini kita bisa meraih kesuksesan sebesar ini, semua berkat Jaka dan Bapak Prasetyo. Ayo, kita semua bersulang untuk mereka. Minuman cium cangkir. Wih, minuman cium cangkir. Jangan salah paham. Aku cuma enggak mau merusak suasana. Dasar si cupu ini, benar-benar tidak pandai bicara. Gak bisa. Aku gak terima begitu aja. Gak boleh lewatin pasangan bejat itu. Jaka sendirian aja. Jadi kita serang dari sisi Prasetyo. Dia cuma seorang wanita, tapi punya mal sebesar itu. Aku gak percaya kita gak bisa runtuhkan dia. Jadi, Mas Bambang, ada ide apa? Mal milik Prasetyo itu, baru intinya. Kalau malnya ada masalah, mereka pasti bakal ribut. Mas Bambang, maksudmu? Sekarang kan traffic mereka gede banget, pasti cari cara buat monetisasi. Mal sebesar itu ada di depan mata. Focus mereka. Pasti ke malnya. Tapi mal sebesar ini, gimana caranya runtuhin? Tadi kan Bang Jago, sudah dibawa polisi. Beberapa hari lagi, Akukari auront bu à Karikara. bikin mal itu jadi jelek reputasinya. Sisanya serahin ke polisi. Sekarang kan traffic lagi tinggi-tingginya. Yang mau lihat mereka malu. Bukan Kumakita. Haha. Mas Bambang, kamu jahat banget. Aku suka banget. Wahahaha. Diktari. Warga desa sudah diatur semuanya? Bapak Prasetyo, jangan khawatir. Semua sudah diatur. Aku antar Bapak dan Bapak Jaka pulang, ya. Oke. Ya, Kak. Ayo pergi, kita pulang. Bisa minum. Aku masih bisa minum lagi. Atau, Bisa minum apa sih? Bisa, nggak bisa minum kok maksa. Minum segitu banyaknya. Ayo, nggak bisa minum kok minum sebanyak ini. Maksa apa sih, sayang? Kamu sudah selesai sibuk belum? Anak kita demam. Aku sekarang lagi di perjalanan ke rumah sakit. Kamu selesai kerja cepat-cepat ke rumah sakit, ya? Diktari, kamu buru-buru ke rumah sakit saja. Mobil ada di lantai bawah. lalu Bapak dan Bapak Jaka gimana? Bapak juga minum lumayan banyak. Ayo, Dia minum segini banyak. Naik mobil juga gampang mabuk. begini saja. Kamu di lantai bawah. Bantu kami buka 2 kamar. Hari ini kami menginap di sini. Masih bengong apa lagi? Cepat pulang lihat anakmu. Oh. Kalau begitu Bapak Prasetyo, aku pergi dulu. Pergilah. Ya, Kak. Ayo,
Ayo, ayo pergi. Ayo, pulang, minum lagi. Oak, Bangun, dong. Ayo, ayo, ayo. minum. Oke. Pelan-pelan. Yaka, kamu bangun. Kamu berat sekali. Aku tertindih. Bangun. Kamu bangun. Kamu bangun. Bapak Prasetyo, kenapa kamu di sini? Denga, aku akan jelaskan. Jelaskan apa? Tadi malam, aku mabuk berat. Mabuk. Terus? Jadi kamu nggak mau bertanggung jawab? Bukan. Maksudku, aku tadi malam minumnya kebanyakan. Kamu nggak marah? Aku marah. Aku hampir mati kesal. Jadi kamu akan kerja seumur hidup untuk bayar utang padaku. Kalau begitu aku akan melekat padamu seumur hidup. Pokoknya nggak pergi. Kita sudah membuat Rani dan Bamban, yaitu Taya Embab. Mereka pasti tidak akan berhenti begitu saja. Orang seperti mereka pasti tidak akan menerima ini begitu saja. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita harus waspada terhadap mereka? Tapi bagaimana kita tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Orang seperti mereka, live commerce-nya kalah dari kita, bisa-bisa mereka main licik. Kita hanya perlu mengerjakan urusan kita sendiri dengan baik. Tidak memberi mereka sila. Aku ikut saranmu. Kalau begitu, selanjutnya, apakah kita lanjut live commerce? Selanjutnya, bagian online harus dikerjakan dengan baik. Bagian offline juga tidak boleh diabaikan. Kalau tidak, pasar swalayan sebesar ini akan SIA. Aku juga ingin mengembangkan pasar swalayan ini. Ini kan satu-satunya hal yang ditinggalkan ayahku untukku. Tapi sekarang offline, pasar swalayan lagi sepi semua. Bagaimana kalau kita fokus ke online saja? Online harus kita garap, offline juga harus kita lakukan dengan baik. Aku berencana menjadikan pasar swalayan show silai kita sebagai wajah kota melalui cara live commerce, mengajak orang dari seluruh negeri untuk berbelanja di sini. Itu mustahil. Pasar swalayan ada di mana-mana. Kenapa orang dari luar kota mau datang ke sini untuk berbelanja? Tenang, aku sudah punya rencana. Pertama, kita harus tingkatkan pelayanan kita dulu. Saat pelanggan membeli seafood, kandungan air yang terbawa oleh seafood itu sendiri banyak sekali. Saat itulah kita bisa menggunting sudut plastiknya, lalu menuang semua air yang terbawa oleh seafood itu. Setelah airnya dituang, baru ditimbang untuk pelanggan. Mas Bambang, sudah berapa hari ini? Kapan kita bertindak? Tenang dulu. Aku sudah menyuruh orang mencari informasi. Jaka, Beberapa hari ini lagi fokus mengembangkan pasar swalayan offline mereka. Beberapa hari lagi mereka akan mengadakan Festival belanja lebaran yang sinkron online dan offline. Festival belanja lebaran offline? Ya. Di pasar swalayan milik Prasetyo. Lalu kita harus bagaimana? Sekarang popularitas pasar swalayan mereka sudah sangat tinggi di internet. Saat hari festival nanti, Jaka juga akan live commerce di pasar swalayan. Nanti kita langsung serbu ke sana. Bagus. Nanti, kita langsung ke sana untuk mengacau acara. Ajak lebih banyak orang lagi. Tidak perlu. Cukup kita berdua saja. Bagaimana caranya kita berdua mengacau acara? Sekarang, karena urusan Bang Jago, isu keamanan pangan sedang ramai dibicarakan. Kalau saat festival nanti, mereka ketahuan menjual makanan kedaluarsa, kira-kira bagaimana nasib mereka? Ayo lakukan begitu.
Cuma 1 kotak salmon ini. Cukup nggak? Sekarang popularitas mereka sangat tinggi. Jangan-jangan nggak ada efeknya. Justru popularitas tinggi baru efektif. Trafic itu pedang Matadua. Kalau gitu, ayo kita cepat pergi. Aku sudah nggak sabar nonton Jaka dan Prasetyo. Gagal. Buruan apa? Kalau mau main sandiwara, harus sampai tuntas. Tunggu sampai orangnya lebih banyak lagi. Kamu belum pernah dengar pepatah itu? Sebelum aku menghancurkan seseorang, harus membuatnya sombong dulu. Tapi aku cuma khawatir. Sekarang di internet semua memuji show Silai. Dipuji sampai ke langit. Kita tiba-tiba keluar mengganggu mereka. Jangan-jangan kita dimarahi? Jangan sampai rugi 2 kali. Haha. Kamu ingat ya, di masyarakat ini, semua orang akan memuji yang dibangun cepat, gedung pencakar langit. Tapi, mereka lebih suka melihat sebuah gedung pencakar langit, boom, runtuh dengan gemuruh. Jadi, kotak salmon ini cuma sumbunya. Kita adalah orang yang bertugas menyalakan apinya. Sekarang, kita pergi ke tempat jual salmon. pastikan. Sumbunya bisa menyalakan api ini. Jaka, aku selalu punya firasat buruk. Ada apa? Kamu nggak merasa, beberapa hari ini, Bambang dan Rani, terlalu sepi? Iya sih, mereka tiba-tiba nggak bikin ulah, malah merasa aneh. Aku rasa mereka hari ini, pasti akan datang buat keributan. Sekarang hati aku deg-degan banget. Hari ini buat mereka, juga waktu yang tepat buat keributan. Toko offline kita ramai banget. Traffic live streaming juga tinggi. Mungkin sekarang, mereka sudah di mana, siap buat keributan. Aku masih nggak tenang. Kalau gitu, aku sekarang pergi ke keamanan bilan, asal lihat mereka, langsung usir mereka. Nggak usah. Kita kan buka bisnis, kamu suruh orang cari mereka dan usir, ini kan. Kasih alasan buat mereka bikin keributan? Terus gimana, masa kita cuma nunggu, mereka datang bikin keributan? Lihat, kita sekarang sebenarnya, sudah siap dengan baik. Kalau mereka beneran datang bikin keributan, kita juga nggak takut. Tenang aja, percaya sama aku. Kalau gitu kita cepat siap-siap buat live streaming. Halo semuanya, tahun ini, toko kami Sukselegi mengadakan Festival Belanja Lebaran Perdana. Ini juga pertama kalinya kami menggelar acara besar siaran langsung daring dan luring. Betul. Prinsip Sukselegi adalah berbisnis secara terbuka dan transparan, dan bersikap jujur dalam hidup. Kami juga terbuka untuk pengawasan dan koreksi dari semua orang. Bapak Prasetyo, ngomong gak jelas dari pagi-pagi gini. Mulai ngomong gak jelas dari pagi-pagi gini. Bagaimana nih? Mereka benar-benar datang. Santai saja. Kita hadapi saja apapun yang terjadi. Wah, Ronnie, Bambang, apa kabar? Kalian berdua sudi datang ke pusat perbelanjaan kecil kami ini. Ada keperluan apa ya? Wah, Jaka sudah dapat sugar mama ya? Rani, jaga mulutmu. Jaka adalah pacarku. Nggak apa-apa. Hah? Pacar? Dia cuma kurir sampah. Pecundang tak berguna yang kubuang. Kau malah anggap dia harta karun. Selera Bapak Prasetyo benar-benar jelek ya. Sampai seorang kurir saja, bisa kau maui. Aku jadi kecewa padamu. Kurir sampah ini, tiap kali bisa bikin kalian berdua kabur pontang-panting. Lalu kalian itu apa dong? Kami tidak menyambut tamu, yang cuma mau buat rusuh seperti kalian. Silakan keluar. Wah, Bapak Prasetyo mau mengusir tamu ya? Teman-teman di live streaming, lihat nih. Sukselegi ini toko besar yang menindas pelanggan. Nggak boleh orang jalan-jalan. Baik kalian datang untuk berbelanja, sekedar cari tempat dingin atau hangat, atau bahkan cuma iseng, ingin jalan-jalan di Sukselegi, kami sebenarnya sangat menyambut. Betul. Kami buka usaha, tidak akan pernah menolak satupun tamu di depan pintu. Tapi kalau kalian cuma mau cari gara-gara, Sukselegi juga nggak takut. Pelanggan Sukselegi tidak akan tertipu oleh kalian, karena kami percaya, keadilan ada di hati nurani. Wah, hebat ya kata, keadilan ada di hati nurani. Kalau begitu aku mau tanya. Kami membayar uang, beli sepotong ikan salmon kedaluarsa. Itu namanya keadilan nggak sih? Tentu saja tidak adil. Kalau begitu kami konsumen. Datant main tapant lazan. Apakah itu cari gara-gara? Tentu saja bukan cari gara-gara.
Lalu kenapa kau usir kami, kalau bukan menindas pelanggan? Itu apa lagi? Semuanya, lihat nih. Pusat perbelanjaan Sukselegi ini jual produk kedaluarsa. Nggak hanya nggak tangani, malah usir orang. Kalian kan selalu bilang diri kalian sopan, transparan, dan jujur dalam berbisnis. Terus ini apa? Kotak salmon ini, barusan saya beli di Sousilai. Ini yang difoto kemarin. Semuanya, lihat nih, kotak ini. Sama dengan urat daging di foto. Persis sama, berat dan harganya juga sama persis. Maza Berlacu, tu m'as dit tu lis Satuari. Tapi salmon yang saya lihat kemarin, hari ini bisa saya beli lagi. Ini namanya menipu konsumen, bukan? Masa sih? Sousilai berani-beraninya menipu konsumen? Kenapa enggak? Pedagang-pedagang sekarang pada jahat semua. 2 hari lalu Bang Jago ditangkap, kan gara-gara hal ini juga? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Semuanya, kami Sousilai, tubuh yang tegak tidak takut bayangan yang miring. Masalah ini, saya harap, semua beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Buktinya semua ada di sini. Mau berkelit apa lagi? Salmon dan fotonya juga ada di sini. Masih bisa jelasin apa? Terrace. Tadi waktu kami mau beli salmon ini, karyawan kalian juga merendahkan kami. YK. Bilang kami miskin. Kalau nggak mampu beli ya jangan beli. Terus gimana? Kami datang bayar beli barang. Harus lihat muka kalian juga. APA? Berani-beraninya memaki pelanggan? Sousilai Habit APA? Gue datang beli barang. Harus dimaki-maki juga? Iya. Kita semua kan konsumen. Bukannya bilang pembeli adalah raja? Di Sousilai, rasanya Bukan Raja. tapi kayak cucu. Menurut kalian, haruskah Sousilai kasih penjelasan ke kita? Harus kasih penjelasan. Kalau enggak, tutup saja. Tutup. 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 Semua, tenang dulu. Semua, tenang dulu. Saya penanggung jawab Mal, Jaka Purnama. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Mau jelaskan apa lagi? Kami tidak mau mendengar alasanmu. Betul, kami semua adalah korban. Jangan dengarkan pembohong pedagang licik ini. Para pelanggan sekalian, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya penanggung jawab Mal Sousilai. Nama saya, Jaka Purnama. Kejadian hari ini, pasti akan saya berikan penjelasan yang memuaskan. Tapi sebelum itu, saya ingin kalian mendengarkan penjelasan saya. Ronnie, Pempeng. Banyak orang yang lihat nih. Kalian bilang barang kami bermasalah, tapi tidak membiarkan saya bicara. Apa takut kebohongan kalian ketahuan? Kami bohong? Kalian yang jual makanan kadaluarsa. Baik, saya nyatakan sikap saya dulu. Kalau benar Sousilai kami menjual produk kadaluarsa, maka hari ini di Sousilai. Dan kami siap menerima kritik serta hukuman dari masyarakat. Tapi saya hanya berharap berikan Sousilai kami kesempatan untuk memeriksa dan memperbaiki diri. Baik. Ini yang kamu bilang sendiri. Periksa saja. Mau periksa sampai kapanpun, salmon ini tetap kalian yang jual. Perci. Cek rekaman CCTV. Lihat APA masalahnya. Saya masih tidak tenang. Bagaimana kalau saya ikut lihat? Kamu pergi, saya juga tenang. Cepat pergi. Saudara-saudara, kejadian hari ini telah menimbulkan pengalaman belanja yang tidak baik. Jadi saya putuskan, semua barang offline hari ini dapat diskon 20% tambahan dari harga asli. HMPH. Mau tutupi masalah dengan diskon? Jangan mimpi. Betul. Itu mustahil. Bapak Ibu yang sedang menonton siaran langsung, penonton sekalian, pasti kalian juga sudah mendengar kejadian barusan. Kami, Sousilai, tidak akan lari dari tanggung jawab. Kalau ada masalah ditemukan, pasti kami berikan penjelasan. Penjelasan? Penjelasan macam apa? Ini namanya mengkhianati kepercayaan kami semua padamu. Konsumen memberikan kepercayaan tulus. Kalian malah memberi makanan kedaluarsa. Betul, kami begitu percaya pada kalian. Kalian malah jual makanan kedaluarsa. Harus diberikan penjelasan. Tenang saja,
semuanya. Saya pasti akan beritahu kebenarannya dan tidak akan sengaja menyembunyikan masalah kami sendiri. Di sini saya juga berjanji pada semua. Show 11 Lai selalu menyambut kalian untuk memotret dan merekam, serta memberikan masukan pada kami. Keadaan spesifiknya masih diselidiki. Semua produk Show 11 Lai, harganya sudah tertera jelas. Harga beli berapa? Untung berapa? Sama sekali tidak akan menyembunyikan apapun dari pelanggan. Sedang membicarakan soal salmon. Ini mau buktikan apa? Salmon juga sama. Simiwa Produk, kami semuanya dikontrol ketat. Begitu kedaluarsa langsung dimusnahkan. Apalagi makanan seperti salmon, yang masa kedaluarsanya pendek. Terus salmon yang saya pegang ini, bagaimana penjelasannya? Sudah bicara panjang lebar, ya tetap mau lari dari tanggung jawab. Staf kami sebelum pulang kerja akan memusnahkan makanan kedaluarsa secara seragam. Soal kotak salmon yang kamu pegang ini, memang produk kami. Hah? Akhirnya mengaku juga. Tapi kami Show 11 Lai sama sekali tidak akan menjual produk yang sudah kedaluarsa dengan mengganti label. Teruini Yang Seya Pegang apa? Barang kemarin dijual hari ini. Kamu pedagang tak bermoral. Siapa bilang kami pedagang tak bermoral? Siapa bilang kami pedagang nakal? Wah, Bapak Prasetyo akhirnya kembali. Apa rencananya mau menyuruh karyawan ini menanggung dosa Anda? Cukup dengan memecat karyawan saja? Tentu saja tidak. Setiap karyawan mewakili Socola kami. Jika karyawan melakukan kesalahan, Socola pasti akan bertanggung jawab. Kata-katanya bagus. Bagaimanapun juga, saya membeli salmon basi ini dari tempat kalian. Kalian harus minta maaf kepada saya. Tutup toko. Sudah bicara panjang lebar. Bapak Liu sepertinya lebih tertarik pada urusan penutupan sekolah kami. Tutup toko kenapa? Tidak pernah dengar ungkapan itu? Keamanan pangan lebih penting dari segalanya. Kalau saja saya tidak menemukan ini sudah kedaluarsa, bagaimana kalau saya sampai mati karenanya? Keamanan pangan lebih penting dari segalanya. Ungkapan itu keluar dari mulut Anda, sungguh lucu. Kamu bilang tadi, kamu sudah melihatnya kemarin. Sekarang salmon ini, benar? Kan? Kemarin malah sempat memfoto. Tapi saya cek rekaman CCTV menunjukkan di area penjualan salmon. Foto ini diambil orang lain. Kemarin teman saya datang ke mall, memfoto dan bilang salmonnya bagus. Hari ini saya datang untuk membelinya. Kenapa? Tidak boleh? Lalu teman yang kalian maksud adalah orang di CCTV ini? Iya, itu dia. Kenapa? Menurut yang kalian bilang, teman kalian ini datang untuk belanja di mall. Tapi kemarin, sampai mall hampir tutup, teman kalian ini baru buru-buru masuk ke mall dan langsung menuju area salmon. Setelah foto, langsung pergi. Dan hari ini, jalur pergerakan kalian sama persis seperti teman kalian ini. Jadi saya tanya, kalian dan teman kalian ini namanya belanja di mall? Iya, ada yang belanja di mall kayak gini? Mereka kayaknya sengaja mau ke sana. Betul, mereka berdua memang sengaja ke sana untuk itu. Semua perhatikan baik-baik. Rekaman CCTV hari ini menunjukkan mereka berdua, tubuh mereka menutupi gerakan tangan. Jadi hanya dari rekaman CCTV saja, tidak bisa menentukan apakah mereka mengambil produk dari lemari es kami. Hei, ngapain? Fitnah kami ya? Fitnah kami? Iya, nggak mau mengakui kesalahan. Malah fitnah konsumen. Fitnah konsumen. Kami, Shu Elfly, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena kalian bilang, kami ambil makanan kadaluarsa, lalu tempel stiker jual. Ya kita bicara pakai fakta. Kalian yakin dia yang melayani? Iya, itu dia. Dia yang sebut saya miskin. Bilang semua konsumen itu miskin. Lihatlah sikapnya sekarang. Sama sekali tidak mau mengakui kesalahan. Inikah yang disebut pelayanan kalian? Lihat dia kayak polos gini. Aku jadi kesal. Banyak orang sedang melihat. Kamu mau main pukul? Kalian yakin dia yang melayani? Kalian percaya saja. Itzinkan saya perkenalkan. Ini adalah karyawan yang bertanggung jawab. Di area salmon kami, namanya Wang Mei. Kenapa tidak bisa bicara sendiri? Bapak Prasetyo cari orang bisu untuk dikambing hitamkan. Betul kata dia.
Wang Mei memang tidak bisa bicara. Apa? Terima kasih. Tidak, aku yang harus berterima kasih. Kondisi Wang Mei, sudah dilihat semua orang kan? Tadi Bapak Prasetyo sendiri yang cari Wang Mei, untuk berkomunikasi dulu dengannya, melihat apakah dia mau tampil, soalnya kondisi Wang Mei khusus. Kita perlu menghormati keinginan pribadinya. Bagus sekali show 11 Lai. Jarang sekali ada perusahaan yang begitu menghormati karyawan, perusahaan yang berhati nurani. Saya ingat tadi kedua pelanggan ini bilang, karyawan kami memaki mereka. Memaki mereka miskin. Kalau begitu, saya ingin tanya, dalam kondisi seperti Wang Mei, bagaimana dia bisa memaki kalian? Kok bisa orang bisu? Orang bisu kenapa? Mungkin saya salah dengar. Kalian berani menyuruh orang bisu melayaniku? Kalian mau pakai orang bisu? Un tuc cari sympathie. Mau ingkar janji? Luku. Untuk staff seperti Wang Mei, di dalam pusat perbelanjaan kami. Semua staff yang seperti Wang Mei, di area kerjanya, ada papan petunjuk yang menjelaskan bahwa itu adalah konter hening. Saya rasa kalian berdua pasti tidak akan membacanya. Saya membawa Wang Mei ke sini hari ini, juga bukan untuk mencari simpati, melainkan agar semua tidak salah paham terhadap karyawan kami. Benar, kami percaya pada karyawan sendiri. Mereka tidak akan melakukan hal yang merusak nama baik pusat perbelanjaan, apalagi menipu konsumen. Lagi pula, salmon yang ini, walaupun terjual, baginya juga tidak ada untungnya sama sekali. Saya sudah mengeceknya tadi. Kemarin, salmon kami total menampilkan 276 box. Sampai pengecekan tutup toko, masih tersisa 38 box. Dan di antara 38 box ini, termasuk satu box yang disebut-sebut Bambang, baru saja dibelinya hari ini. Berarti kamu mengakuinya. Kan, yang kubeli memang box kemarin itu. Box yang ini, bersama 27 box sisanya, kemarin dikirim secara seragam ke titik penghancuran yang ditunjuk untuk dihancurkan. Tidak mungkin. Lalu bagaimana kami bisa membelinya? Jadi saya juga heran, box ini bagaimana bisa sampai ke tangan kalian? Dan di sini, saya juga menerima informasi, salmon yang kami tampilkan hari ini, sebanyak 291 box, berdasarkan rekaman CCTV. Kemarin setelah kalian, ada 17 pelanggan, membeli 29 box, sebelum kalian ada 57 pelanggan membeli 101 box. Jadi total yang terjual 130 box, ditambah satu box di tangan kalian ini. Seharusnya total yang terjual adalah 131 box, sisanya 160 box. Dan baru saja saya cek, di konter masih tersisa 161 box. Sama sekali tidak ada catatan penjualan untuk box yang kalian pegang ini. Jadi sekarang seharusnya, sayalah yang bertanya pada kalian berdua, lalu salmon yang kalian pegang ini, dari mana asalnya? Aku. Bagaimana aku tahu? Yang jelas, ambilnya dari lemari es kalian. Kalau begitu, mungkin sistem kami sedang bermasalah hingga menghilangkan catatan transaksi Anda. Kalau begitu, bukti pembayaran Anda bisa kami lihat? Bukti pembayaran? Ayah, tunjukkan bukti pembeliannya. Dilihat saja pasti ketahuan. Kok lama banget sih orang ini? Jangan-jangan nggak punya? Kami bayarnya pakai tunai. Jadi nggak ada catatannya. Kalau begitu, kenapa kalian keluar lewat pintu, bukan pembeli? Kami belinya tadi pagi, waktu itu. Masih ngibur, teman-teman di live streaming, dan yang di sini, semua melihat dan mendengarkan. Mau cari masalah lagi? Aku nggak peduli. Pokoknya kalian, jual makanan kedaluarsa. Toko besar nakal, menindas yang kecil. Mengubah rekaman CCTV, mengubah catatan transaksi. Dan malah memfitnah kami. Begitu kami telepon polisi, toko kalian pasti ditutup. Kocak banget, bukti sudah jelas di depan mata, masih ngotot nggak mau ngaku. Ayah, dua orang ini nggak tahu malu, tebal banget muka mereka. Udah kayak gini aja. Lihat mereka berdua kelihatannya rapi, tapi kelakuannya nggak bener. Aku ingat. Ini kan 2 hari lalu, sama Bang Jago. Siaran bareng itu ya? Dengan Bang Jago, 2 orang yang siaran bareng dia tadi? Mereka berdua tuh, ayah betul.
mereka berdua. Maksudnya yang ketangkep jualan barang palsu itu? Barusan saya dengar Rani, masih mau lapor polisi ya? Baiklah, kalau gitu kita tunggu polisi datang. Nanti kita lihat, polisi bakal percaya omongan kalian yang ngaco-ngaco gini, atau percaya bukti yang kita punya? Mas Bambang, kamu ngapain? Hari ini udah cukup. Kita pergi. Kenapa sih? Gitu aja udahan? Kamu bodoh apa gimana? Jaka punya bukti. Mau polisi datang pun, mereka nggak bakal ditutup. Carrie Caralin. Semuanya. Barusan cuma kejadian kecil. Anggap aja nonton drama. Festival belanja lebaran kita lanjut lagi. Promo yang janjikan tadi. Masih berlaku. Ayo, Sepetan. Setelah Bambang dan Rani buat ulah seperti tadi, pelanggan di mall ini malah jadi lebih banyak. Ini namanya bencana jadi rezeki. Kalau mereka balik lagi gimana? Kita harus cari cara buat hadapin mereka, biar enggak. Kamu ngapain? Mais Leo. Kamu ngapain sih? Ngapain? Yaka, kamu bawa adikku kemana? APA? Gue nggak tahu Lestari di mana. Masih pura-pura ya? Adikku bilang beberapa hari lalu. Dia pergi jadi streamer bareng kamu. Baru aja nelpon minta tolong. Sekarang teleponnya nggak ada yang angkat. Kamu gila ya, sembarangan mukulin orang. Satpam, usir dia keluar. Jenggon. Ini teman kecilku. Salah paham, kalian pergi dulu. Leo, kamu tahu sifat asliku. Lestari pergi kemana? Gue beneran nggak tahu. Apa yang terjadi? Kamu kasih tahu dong. Nggak tahu? Terus Tari beneran pergi kemana? Beberapa hari lalu dia bilang ke gue. Tari, meski kamu nggak percaya sama aku, masa nggak percaya sama Jaka juga? Aku tentu percaya sama Kak Jaka. Dia kan teman kecil kakakku. Nah, itu bagus. Kamu jadi streamer di perusahaan kami. Aku jamin kamu bisa dapat duit banyak. Tapi aku sekarang, bahkan belum lulus kuliah. Aku nggak bisa apa-apa. Tenang aja, cuma di live stream. Ngobrol-ngobrol sama mereka, aku jamin kamu bisa dapat 10.000 yuan per bulan. Ini, banyak banget. Mbak Rani, aku pulang dulu, mau diskusi sama kakakku. Tari, coba kamu pikir, sekarang. Kakakmu susah-susah biayain sekolahmu. Tiap hari keluar ngantar makanan. Kalau kamu bisa menghasilkan uang, kakakmu juga bisa lebih ringan. Dan lagi, ini cuma perlu live stream beberapa jam per minggu. Nggak ganggu belajar kamu. Kalau gitu, ya udah deh. Ayo, tanda tangani kontrak ini. Beberapa hari ini belajar dulu di perusahaan. 10.000 yuan ini adalah gaji pertamamu. Sekarang telepon Tari, selalu tidak bisa dihubungi. Kamu bilang aku tidak minta padamu. Aku minta dari siapa? Aku dan Rani sudah putus sejak lama. Kalian berdua sudah dibohonginya. Bagaimana bisa aku tidak tahu kalian sudah putus? Maaf, Mas Leo. Ini salahku. Tenang saja, aku pasti akan dengan aman membawa Tari kembali untukmu. Hei, dia baru saja meneleponmu kan? Dia bilang apa? Halo, Tari. Mas, aku rasa ada yang tidak beres. Mereka menyuruhku memakai baju yang terbuka. Dan mereka akan membawa kami keluar. APA? Bukannya kamu ikut siaran langsung dengan Rani? Kamu sekarang di mana? Aku sekarang di. Sedang apa? Cepat ganti baju dan pergi. Sayang, lagi telepon dengan siapa? Tari. Aku terus menelepon Tari, tapi teleponnya tidak pernah diangkat. Sekarang pasti sudah terjadi sesuatu. Jangan panik. Tari itu sangat cerdas dan tangkas. Pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Aku akan coba cari tahu. Yaka, menurutmu? Apakah mungkin Bambang dan Rani mereka sengaja balas dendam? Tidak penting lagi. Karena mereka berani menyentuh orang di sekitarku, maka aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Praise it ya.
Sekarang kamu cari orang untuk menyelidiki Bambang dan Rani. Tepatnya di lokasi mana? Bapak Ketua Joko. Ronnie, Cepat datang. Temani Bapak Ketua Joko minum beberapa gelas. Bapak Ketua Joko, mulai sekarang, perusahaan kami akan sangat bergantung pada Anda. Malam ini, Anda pasti makan dan minum dengan enak. Jika ada apa-apa, silakan perintah saya kapan saja. Aduh. Bapak Ketua Joko, maaf sekali. Rani tidak pandai bicara. Hari ini mengundang Anda kemari. Utamanya ingin dengan Anda, mendekat dan akrab. saya orang kecil, kata-kata tidak berarti. Tidak bisa membantu apa-apa. Bantuan besar untuk Bapak Liu. Lia, Perkataan Anda ini. Saya adalah bawa Anda. Apapun yang tidak nyaman bagi Anda untuk lakukan, serahkan saja pada kami. Ya, Bapak Li. Ini sungguh malu. Saya tidak pandai bicara. Ayo. Saya akan menghukum diri dengan minum 1 gelas dulu. Baik. Bapak Ketua Joko. Perusahaan baru-baru ini kedatangan beberapa mahasiswa yang kerja sambil belajar. Mahasiswi. Mereka semua adalah penggemar Anda. Hari ini Dangar Anda di sini. Sekarang ini, sedang dalam perjalanan ke sini. Perkataan Bapak Liu ini. Saya hanya sering Ketua Kessel. Mana ada penggemar? Bapak Ketua Joko. Anda terlalu rendah hati. Anda tidak tahu. Berapa banyak masyarakat, semua mengingat kebaikan Anda. Di mata kami, Anda adalah seperti dewa. Mas Bonbon. OHI. Bapak Ketua Joko, lihat. Baru bicara, orangnya sudah datang. Rani. Bawa orangnya masuk. Orang yang datang hari ini adalah orang penting. Pastikan kamu temani dia dengan baik. Ya. Mbak Rani, aku takut. Bolehkah aku pergi? Pergi? Kamu sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan. Kalau kamu berani pergi, kamu harus bayar ganti rugi 500 juta pada perusahaan. APA? Banyak sekali. Aku. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Kalau tidak punya uang, layani saja Bapak Ketua Joko dengan baik. Kalau kamu paham, 1 malam bisa dapat 100.000. Ayo. Bapak Ketua Joko. Dia ini. Mahasiswi yang bersih dan murni. Bahkan belum lulus sekarang. Shaluya, memang kamu yang paling tahu caranya. Aku. Memang tidak salah memilih orang. Bapak Ketua Joko, penilaianmu kapan pernah salah? Ayo. Kenalan dulu. Bapak Ketua Joko, ini Lestari, kuliah di Universitas Haicheng, jurusan komunikasi, tahun keempat, umurnya 21 tahun. Bahkan belum pernah pacaran. Hihi. Lestari ini, ngomong-ngomong, nama belakangnya sama dengan Bapak. Gadis ini penggemar Bapak. Ini, orangnya memang baik, hanya saja agak terlalu pemalu. Tari. Pergi dan minum segelas dengan Bapak Ketua Joko. Haha. Aduh, Bapak Ketua Joko. Tari ini belum banyak pengalaman. Aku yang temani Bapak minum. Apa aku izinkan kamu berbicara? Bapak Prasetyo, kamu sudah menemukan adikku? Belum, tapi kami sudah menemukan jejak adikmu.
Sepertinya dia dibawa pergi oleh orang dari perusahaan Bamban. Setidaknya kita bisa pastikan, saat adikmu dibawa pergi, dia baik-baik saja. Ini kan sudah terjadi sejak lama. Sekarang adikku ada di mana sih? Kalau begitu, Rani, dan lokasi pasti Bambang, sudah ditemukan belum? Mereka tidak bawa mobil saat pergi dari sini. Lokasi pastinya masih dalam pencarian. Seharusnya segera ketemu. Aku baru saja menelepon Rani, tapi dia tidak angkat. Aku rasa pasti dia yang main peran. Mais Leo, jangan panik dulu. Tari pasti akan baik-baik saja. Mari kita laporkan ke polisi dulu. Dengan begitu polisi juga bisa membantu kita menentukan lokasi Rani. Bagaimana aku bisa tidak panik? Aku cuma punya satu adik perempuan, Tari. Kalau sampai dia kenapa-kenapa, aku juga gak mau hidup lagi. Kalau begitu kita juga berangkat mencari Prasetya. Sekarang kamu kirimkan semua informasi yang bisa didapat, termasuk nomor plat. Semuanya padaku. Suruh semua orang ikut mencari. Baik, aku segera kerjakan. Mais Leo. Siapa yang suruh kamu bicara? Antaku? Dia tidak punya mulut? Suruh dia bicara sendiri padaku. Bapak Ketua Joko. Mohon tenangkan diri. Ini pertama kalinya gadis kecil ini bertemu Bapak. Jadi dia gugup. Biarkan aku melakukan pekerjaannya. Temani Bapak Ketua Joko dengan baik. Kalau kamu berani membuatnya marah lagi, hati-hati aku robek mukamu. Siapa yang menyuruh? Berani-beraninya bertindak di depanku. Pergi sana. Aduh, Bapak Ketua Joko, Bapak Ketua Joko, jangan marah dong. Rani ini memang kurang ajar. Silakan, Bapak. Kami tunggu di luar. Hah? Aduh, Nona Castle, jangan takut. Aku sudah memberi pelajaran pada mereka untukmu. Jangan takut. Aku orang baik. Selama aku ada di sini, tak ada yang berani menyakitimu. Kalau kamu tak mau tinggal di sini, setidaknya kamu temani aku minum segelas ini dulu. Setelah minum, kamu boleh pergi. Benarkah? Asal aku minum ini, boleh pergi? Tentu saja, selama aku mengizinkanmu pergi. Siapa berani menghalangi? Ayo, kita bersulang. Setelah minum segelas ini, kamu boleh pergi. Sudah lapor polisi, tapi kata polisi, waktu hilangnya harus sudah 48 jam, baru bisa dibuka kasus. Orangnya saja sudah tak bisa dihubungi. Masih harus menunggu 48 jam? Nanti Tari pasti sudah terjadi sesuatu. Prasetya, kamu cari orang untuk memeriksa rekaman CCTV pintu masuk, keluar parkiran kita. Lihat Rani Marika hari ini bawa mobil apa? Oke, aku cari sekarang. Tenang. Cari tahu mobil apa yang dinaiki Rani hari ini. Cari tahu mobil apa yang dinaiki Rani hari ini. Ketemu, mobil bisnis hitam. Nomor platnya, Haya 88.888. Segera kirim orang untuk mencari mobil ini sekarang di mana. Mais Leo, jangan panik. Tenang saja, plat seperti ini mudah dicari. Langsung ketemu. Sudah ketemu. Mereka ada di Royal KTV. Oke, ayo berangkat. Aduh. Maaf. Aku pasti akan membalas dendammu, memberikan pelajaran yang setimpal pada wanita itu. Hello, kami datang untuk mencari Bambang. Pak Bambang. Di ruangan mana? Dia hanya mengirimi saya lokasinya, tidak mengirimi saya nomor ruangan yang spesifik. Ini saya tidak tahu. Bisakah Anda membantu saya mencarinya? Maaf, saya baru datang hari ini. Tidak tahu Pak Bambang yang Anda maksud itu siapa. Juga tidak tahu dia ada di ruangan mana. Itu,
Itu, lalu bagaimana? Begitu banyak ruangan, sampai kapan harus mencarinya? Tidak ada cara lain lagi. Ruang kecil pasti tidak akan mereka datangi. Ruang besar, kita cari satu persatu. Terima kasih. Ke depan, ayo ke depan. Ada, Tunggu sebentar. Begini tidak bisa. Begitu banyak ruangan, kita harus mencarinya. Sampai kapan-kapan? Ya, Kak. Terus begini juga bukan solusi. Cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. jangan buru-buru, jangan buru-buru. Biar saya pikirkan, jangan buru-buru. Dick, jangan takut. Kami bukan orang jahat. Aku cuma ingin ngobrol denganmu. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Bapak Ketua Joko, Bapak terlalu sopan. Kita langsung tendang pintunya saja. Kak, tolong aku. Tari, kamu di mana? Tari, Kak segera datang menolongmu. Tari. Kak, aku di kamar 888. Cepat datang. Sial, si imut itu sedang menelepon di dalam. Aku buru-buru tendang pintunya. Aduh. Terry, 888. Ayo. Si Imu, nggak mau dihormati, mau dihukum, kamu cari mati. Kau cari mati? Bapak Ketua Joko, si imut ini. Tidak menghormati Anda. Saya akan menghajarnya untuk Anda. Kau memukul gadis cantikku. Siapa yang akan menemaniku malam ini? Kamu? Kok bilang begitu? Jika Anda butuh, tentu saja saya bisa. Pergi. Yang seperti ini yang bisa melawan. Baru seru kalau dimainkan. Pak Liu, Bapak Ketua Joko itu sayang pada wanita. Jangan ganggu suasana hatinya. Karena Bapak Ketua Joko berminat, tentu saja kita lakukan seperti yang Bapak Ketua katakan. Tadi si imut ini menelepon siapa? Mungkin kakak lelakinya yang manis itu. Juga seorang kurir makanan. Teman masa kecil Jaka. Tapi, dia hanya bilang nomor kamar. Pasti tidak akan bisa menemukannya. Lagi-lagi kurir makanan. Sial, quel obégitu. Tidak usa dipedulikan. Suka melawan? Ya, ayo. Aku justru suka yang seperti ini yang bisa melawan. Haha. Kau si imut ini, berani menggigitku. Minum untukku. Hari ini, aku pasti akan membuatmu patuh. Minggir. Tari, cepat berikan padaku. Berhenti, Tari. Ronnie, Bambang, ini penculikan yang kalian lakukan. Lepaskan dia. Jaka, kamu lagi. Mau merusak rencana gue lagi ya? Aku sudah telepon polisi. Lepaskan Tari sekarang juga. Telepon polisi ya sudah. Lestari adalah karyawanku. Dia sedang menemani klien. Kalian datang sekarang. Ini mencuri rahasia dagang. Panggil semua orang ke sini. Lia Siapayong Beranimazu Karini. Kembalikan adikku. Kalian semua sampah masyarakat. Aku lawan kalian. Enyalako. Lepaskan aku. Datang lagi si tukang antar. Orang-orang kelas bawah seperti kalian, harusnya merangkak di tempat sampah. Berani datang ke sini mengotori mataku. Kau memaksa perempuan di siang bolong. Memangnya kenapa? Aku memang memaksa. Bisa apa kamu padaku? Kubritau. Orang seperti kamu yang kerja antar-antar. Di mataku, hanya semut yang bisa digencet seenaknya. Enyalako. Tari, aku segera menyelamatkanmu. Tari. Bagaimana? Hari ini, Buakamu. Ini kesempatan bagus. Bisa lihat langsung. Adikmu mesra dangan orang là. Sekarang tahu berapa besar jarak antara kalian dan kami. Berani melawan kami, cari mati. Bentar. Biar mereka semua nonton dari luar. Jangan biarkan mereka masuk. Ya. Adegan kayak gini, pasti harus live streaming. Biar semua orang lihat.
Hahaha. Mas Leo. Mas Leo. Ya, Kak. Cepat selamatkan Tari. Ya, Kak. Tenang, teman-teman segera datang. Di sana. Kamu ngapain? Kenapa halangi aku? Cepat pergi selamatkan Tari. Jangan pergi, Denga. Denga ya, mereka punya bodyguard. 3 orang kita nggak bisa selamatkan Tari. Terus gimana? Kita cuma diam lihat aja? Denga, Mas Leo, kumpulin orang. Panggil semua teman di sekitar sini. Biar mereka tahu kemampuan kurir kayak kita. Kalian mau apa? Ini tempat buat kalian? Pas, ada masalah. Sekelompok kurir pengantar makanan mau rusakin tempat. Sayang, kalian berdua kurir pengantar makanan sialan. Berani-beraninya cari masalah sama Bos Bambang. Mumati, Bung, Bos Bambang udah perintahkan. Beri pelajaran pada 2 sampah ini. Biar ingat. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu orang kita. Bung. Terima kasih. Mas Leo, ngapain basa-basi sama kita? Hari ini aku mau lihat siapa yang meremehkan kita. Berani ganggu ADEK kita. Ribut apaan? Triple A, siapa yang berani menggonggong lagi? Gue robek mulutnya. Bam bam. Aku kasih kesempatan terakhir. Lepus and Terry. Jaka masih berani menggonggong di sini sama gue. Kalian ini ngapain sih? Hancurin dia buat gue. Kalian bisanya apa sih? Kalau ganggu lagi acara gue, kalian jangan harap bisa cari makan lagi. Udahan basa-basi sama mereka. Mari kita haya, ayo. Da kau. Tari. Tari, gimana kondisimu? Abang dateng nyelamatin kamu. Tari. Kayaknya dia dikasih obat. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Di sini ada kami. Terima kasih, Bung. Udah deh, jangan banyak omong. Cepat ke rumah sakit. Mobil ada di bawah. Iya, Mas Leo. Di sini ada kami dan Jaka. Kamu cepat bawa adekmu ke rumah sakit. Kami yang bakal ngajar brengsek ini. Eyo. Hati-hati di jalannya. Sudahlah, berhenti berkelahi. Aduh. Jaka, Kamu tahu kalian memukul siapa? Kamu mati. Kamu yang bakal mati. Di siang bolong berani merampas wanita. Kira Dirmo Raja? Bapak Ketua Joko tinggal berkata, bisa memasukkan kalian semua ke penjara. Asal kalian sekarang berlutut dan minta maaf. Mungkin hukuman kalian bisa dikurangi. Semua yang terjadi tadi, semuanya sudah saya foto. Polisi akan segera tiba. Tunggu dulu. Bapak Ketua, cepat telepon cari orang. Kurung semua sampah ini. Diam kau. Semuanya, saya Ketua Kamar Dagang Kota Laut, Joko Santoso. Kejadian hari ini adalah sebuah kesalahpahaman. Bisa beri saya muka? Oh, ternyata Bapak Ketua Joko. Kalau budget kami, pasti akan berikan muka ini. Wah, bro, ternyata memang bukan orang sembarangan. Pokoknya kalian jangan bikin masalah ini jadi besar. Semua bisa kita bahas. Tahu. Kalau begitu, Bapak Ketua Joko sudah punya ide. Hah, betul. Kalau tebakanku tidak salah. Bro, punya masalah sama Bambang ini. Aku punya banyak bukti tindak kriminalnya. Oh. Aku bisa bantu menjadi saksi supaya dia masuk penjara. Bapak Ketua. Maksud Bapak apa ini? Aku ini orang Bapak. Orang KWPA, keberitahu ya, jangan lupa, ibumu masih di kampung halaman. Jangan cari gara-gara, kau diam saja. Kalau tidak. Bapak Ketua, kau. Jangan ganggu ibuku, aku nurut kata Bapak. Mas Bambang, aku gimana? Kau masih berani tanya? Perempuan bajingan, kalau bukan karena kau, aku bisa sampai seperti ini? Kubinuko. Jaka, sayang, aku masih cinta kamu. Maafkan aku. Ya, tolong selamatkan aku. Boleh tidak? Aduh. Jaka, Bukan, Pak Jaka. Lepaskan aku saja. Semuanya gara-gara wanita murahan ini. Dia yang menggoda saya. Semua ini dia yang suruh saya lakukan. Dasar brengsek, apa yang kamu omongin? Semua ini kamu yang maksa aku. Jaka, aku begitu mencintaimu. Masa iya aku mau menyakitimu? Siapa yang memaksa? Siapa? Sudah.
Malas lihat kalian berdua saling serang seperti anjing. Jaka, adik Jaka, bagaimana menurutmu kita tangani dua sampah ini? Aku setuju semua, hanya perlu satu kata darimu. Aku biar mereka berdua di penjara seumur hidup. Wah, memang pantas jadi ketua asosiasi dagang Haicheng. Kekuatan Bapak sungguh luar biasa. Saya, Lee, sudah lama berkecimpung di dunia birokrasi. Masih punya sedikit koneksi. Kalau begitu, menurut Bapak Ketua, rencananya akan diapakan kedua orang ini? Asal ada uang, aku bisa buat mereka berdua tidak bisa keluar selamanya. Dan kedepannya, adik Jaka, kalau ada kesulitan di dunia bisnis, kapan saja bisa cari saya. Di kalangan bisnis Haicheng ini, pengaruh saya masih cukup besar. Kalau begitu, kami bersaudara ini benar-benar kurang ajar kepada Bapak, ya? Tak kenal maka tak sayang, kan? Kali ini, asal kamu bantu saya. Pasti saya jamin kamu lancar jaya di dunia bisnis. Wah, gampang. Kami bersaudara bisa berkenalan dengan orang besar seperti Bapak. Itu suatu kehormatan bagi kami. Kalau begitu, mari kita kerja sama dengan baik. Asal kamu bantu saya jamin kamu menikmati kemewahan tak berujung. Siapa yang telepon polisi? Siapa yang menelepon polisi? Bapak polisi, saya yang melaporkannya. Anda melaporkan bahwa ada penahanan ilegal dan pemerkosaan. Di mana orangnya sekarang? Mereka itu orangnya. Korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Bukan, ini salah paham. Saya. Detail kejadiannya perlu kalian jelaskan di kantor polisi secara lebih rinci. Baik, Bapak polisi, saya akan ikut dengan Bapak. Tunggu dulu. Bapak polisi, apa Bapak mengenal Bapak Ketua Joko ini? Bapak Ketua Joko, kenapa Bapak ada di sini? Saya. Bapak Ketua Joko, kenapa Bapak terluka? Apa ada yang menyakiti Bapak? Bapak tenang, saya pasti akan menyelidiki sampai jelas. Tidak. Jangan salah paham. Luka ini karena saya sendiri. Tidak sengaja terjatuh. Kalian urus saja urusan kalian. Jangan pedulikan saya. Bapak polisi, pelaku kejahatan yang kami laporkan tadi, tidak hanya berdua ini, tapi juga ada Bapak Ketua Joko ini. Apa? Oka, kau mempermainkanku? Di dalam ponsel ini, sudah terekam dengan lengkap. Sidiap Yukapan dan Tingkah Lekomutari. Dan tadi kami melakukan siaran langsung sepanjang acara. Apa? Siaran langsung? Benar. Sekarang netizen luas adalah saksi dari kejadian ini. Hancur. Semuanya hancur. Bapak, ponsel ini perlu kami simpan untuk sementara waktu. Baik, akan kami bantu sepenuhnya. Bapak Ketua Joko, mohon Bapak ikut kami ke kantor. Hancur. Semuanya hancur. Bukan, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Mas Leo, kita jenguk Tari yuk. NIH. Datang aja datang. Bawa-bawa barang apa sih? Kan kita teman, gak usah sungkan. Tari, gimana perasaanmu sekarang? Mas Jaka, aku udah baik-baik aja sekarang. Tari, kamu baru aja mengalami kejadian yang menakutkan. Istirahat yang cukup ya. Soal rumah sakit ini, sudah aku urus semuanya. Terus masalah biaya pengobatan, kalian gak usah khawatir. Semua tanggung jawab aku. Bapak Prasetyo. Terima kasih banyak. Kamu dan Jaka udah bantu aku banyak banget, bahkan bayarin biaya pengobatan kami. Jangan sok manis deh. Kalau terus terusan begini, aku gak anggap kamu teman lagi loh. Oke. Yang punya kamu ya punya aku. Aku gak sungkan sama kamu. Tapi kamu ini ternyata jago nyembunyiin rahasia ya. Dapat istri secantik itu. Sama sekali gak bocor sedikit pun. Santai aja, santai aja. Wah, di sini malah sok-sokan sama aku ya. Pama di luar sana. Cepet sana. Pyuken, hari ini aku cari kamu beneran ada urusan penting. Aku sama Prasetyo udah bikin perusahaan e-commerce baru. Lalu buka departemen logistik terpisah. Kamu bantu aku ya. Suruh aku yang kerjaannya ngantar makanan. Buat ngantar paket? Ngantar paket apaan sih? Mau ngangkat kamu jadi kepala departemen logistik. Wah, aku harus pertimbangkan dulu nih. Tergantung kamu kasih gaji berapa. Aduh, kamu malah mikir-mikir lagi? Kamu malah minta gaji. Dasar kamu. Sok-sokan sama aku ya.
Hahaha.